Ratusan anggota KSU Rinjani bersama Serikat Peternak Indonesia Nusa Tenggara Barat menggelar aksi demo di halaman kantor Pengadilan Negeri Mataram. Aksi demo berlangsung ricuh saat massa menggeruduk masuk dan menduduki halaman kantor. Sejumlah massa terlihat memprovokasi situasi hingga demonstran terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian. Dalam aksi ini, demonstran mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap Gubernur Nusa Tenggara Barat karena dituding tidak menyalurkan dana pemulihan ekonomi nasional kepada kelompok peternak sesuai amanah undang-undang. KPK kembali melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat pada Selasa malam hingga pagi tadi. Beberapa orang yang ditangkap KPK diantaranya Bupati Bogor Ade Yasin dan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Ade Yasin diduga terlibat kasus suap. Namun KPK belum merinci suap yang menjerat Bupati Bogor ini. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang telah ditangkap. Sementara itu, aktivitas kantor Bupati Bogor di Cibinong Bogor nampak sepi. Meski demikian, untuk aktivitas perkantoran di lingkungan Pemda tetap berjalan normal. Syamsul Arif Putra mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja setelah dirinya dipecat dari tempat kerjanya usai mempertanyakan tunjangan hari raya beberapa waktu lalu. Kedatangan Syamsul di kantor di Senaker, Kota Makassar untuk meminta bantuan dan pendampingan atas kasus yang dialaminya di tempat kerjanya. Pria yang bekerja di PT Karya Alam Selaras mengaku dipecat dari perusahaan tersebut karena dirinya mempertanyakan tunjangan hari raya. Saya membahas THR dalam artian ada atau tidak. Kalau ada, Bapak silakan bilang ada. Kalau tidak, Bapak silakan bilang tidak. Dalam artian biar teman-teman tidak terlalu berharap. Kalaupun memang tidak, ya teman-teman tidak menuntut. Di Senaker Makassar yang menerima aduan tersebut langsung memediasi keduanya, baik antara pekerja dan pihak perusahaan. Dan hasilnya pihak perusahaan telah membayarkan THR, sementara terkait pesangon PHK masih dalam proses. Tim Liputan iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, arus mudik di sejumlah daerah mulai meningkat. Sejumlah pelabuhan, stasiun, dan bandara mulai dipadati pemudik yang akan merayakan Hari Raya di kampung halamannya. Kapal motor Kelut yang membawa 2.297 penumpang asal Tanjung Balai Karimun via Batam sandar di terminal penumpang Bandar Deli Belawan, Kota Medan. Petugas gabungan sempat kewalahan saat terjadi penumpukan di pintu keluar khusus penumpang. Ribuan penumpang asal Batam ini merupakan pekerja yang bermukim di kota Batam, Kepulauan Riau untuk merayakan Idul Fitri di sejumlah kota di Sumatera Utara. Diprediksi puncak mudik menggunakan jasa angkutan laut terjadi pada 29 April mendatang. Ratusan warga pendatang yang bekerja di Bali dan Nusa Tenggara Barat memadati pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Membludaknya calon penumpang ini lantaran keterbatasan kapasitas kapal yang hanya mampu menampung 450 penumpang. Para pemudik terpaksa berebut di depan loket karena kapal perintis Sabuk Nusantara 92 dengan tujuan Kepulauan Madura, Jawa Timur merupakan kapal angkutan terakhir sebelum perayaan Lebaran. Dua hari jelang perkiraan puncak arus mudik yang diprediksi berlangsung 29 April 2022 mendatang, pergerakan penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali terus mengalami peningkatan. Jumlah penumpang harian untuk rute domestik kini telah melampaui angka 15.000 penumpang per harinya. Pada puncak arus mudik Lebaran, jumlah pergerakan penumpang di Bandara Ngurah Rai diprediksi lebih dari 25.000 orang penumpang. Lonjakan pemudik mulai terjadi di stasiun kereta api Lempuyangan dan Tugu, Yogyakarta. Para pemudik datang dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada 29 April mendatang dengan jumlah pemudik mencapai hampir 15.000 orang. Sementara itu, untuk meningkatkan pengamanan di stasiun kereta api, tim gabungan intensif patroli termasuk mengerahkan anjing pelacak. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dan pemirsa, selanjutnya kita akan pantau arus mudik di Terminal Pulau Gebang. Sudah ada rekan kami Nasta Syafrina di sana. Nasta, apakah pemudik di Terminal Pulau Gebang sore hari ini sudah ramai? Ya, selamat sore Safa dan juga Davi. Memang hari ini memasuki hari kelima jelang Hari Raya Idul Fitri, yang mana artinya juga antusiasme penumpang yang ada di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur ini mengalami peningkatan hingga 20%. Dari pantauan kami sejak tadi siang hingga sore ini, sudah ada beberapa masyarakat yang akan mudik di kampung halamannya seperti yang ada di belakang saya ini. Ini merupakan keberangkatan untuk ke antar provinsi dan juga antar kota, yang mana untuk Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan juga Bali, dan kemudian Madura. Dapat kami informasikan juga pihak Terminal Pulau Gebang ini menyebutkan bahwa sudah mengalami kenaikan jumlah penumpang, yaitu sebesar 1.700 lebih penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik. Kemudian juga sudah 4 hari ini jumlah penumpang yang ada di Terminal Pulau Gebang ini sangat mengalami peningkatan. Tanggal 23 April hingga 26 April 2022. Dapat kami informasikan juga kepada pemirsa yang ada di rumah, untuk tanggal 28 April hingga 1 Mei ini tingkat keberangkatan yang berada di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur ini sudah habis. Sehingga bagi pemirsa yang akan merencanakan untuk mudik menggunakan bus, khususnya yang ada di Terminal Pulau Gebang ini, bisa memilih tanggal alternatif, yaitu H+1 ataupun juga H+2 pasca Lebaran. Dan untuk mengantisipasi pemirsa lonjakan arus mudik yang tepatnya pada tanggal 28 April hingga 1 Mei 2022 ini, pihak Terminal Pulau Gebang juga sudah menyiapkan beberapa tambahan bus, yaitu sekitar 192 armada. Ya, Davi dan juga Safa. Ya, terima kasih Nasta Syafrina langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Pemirsa, 5 hari jelang Idul Fitri, pemudik semakin memadati Pelabuhan Merak dan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Sementara itu, arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat macet parah. Lima hari menjelang Lebaran, Pelabuhan Merak, Banten mulai dipadati pemudik pada sore hari. Antrian kendaraan didominasi roda 4 dan logistik tampak mengantri di dermaga 6 Pelabuhan Merak, Banten. Sore ini PT ASDP Indonesia Ferry menutup reservasi tiket kapal ekspres karena padatnya jumlah penyeberangan. Sementara jumlah tiket kapal reguler masih dapat dibeli secara online melalui aplikasi resmi dan sejumlah gerai agen penjualan tiket kapal. Hari ini tercatat ada sebanyak 446 kapal dengan akumulasi lebih dari 223.000 penumpang yang telah bertolak dari Pelabuhan Merak menuju Bakaheni. Memasuki H-5 Idul Fitri, pergerakan pemudik yang menggunakan moda transportasi udara di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten meningkat signifikan. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi pada hari ini pergerakan penumpang mencapai 120.000 orang yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Kenaikan ini juga diikuti dengan pergerakan pesawat sekitar 848 penerbangan baik yang datang maupun pergi. Pengelola bandara juga telah mengoperasikan posko angkutan lebaran di setiap terminal guna memonitoring pergerakan penumpang dan pesawat agar selalu aman dan nyaman dalam bepergian. Arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Cirebon macet parah. Kemacetan parah ini terjadi di kilometer 78, wilayah Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan kendaraan pemudik yang didominasi kendaraan pribadi mengular panjang hingga beberapa kilometer. Waktu tempuh kendaraan hanya mampu mencapai 10 hingga 20 km per jam. Masih adanya kendaraan truk besar pengangkut barang juga menambah panjang antrian kemacetan. Menurut petugas, kemacetan ini terjadi akibat membludaknya arus pemudik di H-5 Lebaran ini. Selain itu, antrian menuju rest area kilometer 86 oleh kendaraan pemudik juga menghalangi pengendara atau pemudik lain yang mau melintas ke arah Cirebon. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, arus mudik di tol kilometer 45 Ciawi Bogor masih terpantau lancar. Namun untuk fasilitas rest area di kilometer 45 terbilang memadai dan lengkap untuk digunakan para pemudik. Berikut laporan Esra Ambarita beserta juru kamera Gilang Ramadan dan Tommy Hadikusumo.
Pemirsa, sepekan menjelang puncak Hari Raya Lebaran, pantauan kami di Tol Ciawi Bogor masih terpantau lancar. Belum ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Kendati demikian, dari pihak Jasa Marga sempat memprediksi terkait kemacetan akan terjadi menuju Bogor ataupun nantinya ketika arus balik ke Jakarta. Untuk Bogor diperkirakan akan terjadi di kilometer 7, kemudian di gerbang Tol Bogor 1 dan gerbang Tol Ciawi 1. Sementara untuk ke Jakarta diperkirakan akan mengalami kemacetan di kilometer 14 hingga 15, kemudian juga terjadi di kanalisasi Pasar Rebo. Sementara itu, terkait antisipasi maupun untuk mengurai kemacetan ini maksud kami dari pihak Jasa Marga akan melakukan kontraflow dalam melakukan atau mengurai kemacetan ini. Sementara itu, terkait hal ini, pemirsa, kami juga melihat tadi ke tempat rest area di kilometer 45, terdapat fasilitas yang bisa digunakan untuk masyarakat untuk beristirahat maupun untuk santai atau berhenti sementara waktu sebelum melanjutkan perjalanan mudik, di mana untuk fasilitasnya terbilang lengkap, mulai dari toilet yang terlihat bersih, kemudian juga tempat makan yang bervariasi, hingga lapangan parkir yang memang luas untuk puluhan mobil. Dari Bogor, Jawa Barat, Esra Ambarita, Gilang Ramadan, Tommy Hadikusumo, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Arus lalu lintas di Jalan Kalimalang, Pangkalan Jati, Jakarta Timur mulai meningkat. Kami segera kembali usai jeda, tetaplah di iNews Sore.